sustainable investment ini apa sih, investasi berkelanjutan, terus juga efeknya seperti apa nih buat long term-nya gitu. Mungkin saya ingin ngobrol sama Mbak Kadek ya teman-teman, saya perkenalkan dulu Mbak Kadek hari ini. Ini adalah entrepreneur, bisa dibilang ya Mbak Kadek ya, entrepreneur, terus juga travel and lifestyle influence ya di Indonesia nih. Dan ini Mbak Felicia adalah Vice President dari Ashmore Asset Management Indonesia juga sudah hadir malam hari ini. Thank you semua. Nah, kita melihat bahwa refleksi dari sustainable investment ini, kita melihat bahwa kita perlu ya yang namanya ke depan ini akan seperti apa ya untuk situasi ekonominya kita. Banyak sekali perubahan ya, dari mulai lifestyle, kehidupan kita ya di tahun 2020-2021. Ada adaptasi yang kita lanjut seperti malam hari ini nih. Ini kayak adaptasi juga nih kita nih. Ada digital atau digitalisasi yang kita lakukan pada malam hari ini. Ini salah satu adaptasi teknologi yang udah berkembang ya. Nah, ini kita akan tahu juga bahwa ke depannya akan banyak perubahan ya. Mbak Felicia, Mbak Kadek, bahwa ini mungkin seperti kayak abad di tahun 18 atau abad 19 ya, seperti industrial revolusi yang mana awalnya mula telepon gitu ya, itu awalnya mulanya seperti itu, ada revolusi sampai sekarang abad 21, seperti yang kita bisa lakukan hal ini nih. Jadi kemungkinan kita harus bisa adaptasi lagi nih ke depan. Nah, mungkin saya ingin tahu juga dari Mbak Kadek nih, sebagai kita bilang sih Mbak Kadek ini entrepreneur yang sukses ya, bisa dibilang ini udah ngalamin yang namanya bisnis tahun 2020, 2021, terus juga pakai di bisnisnya tuh pakai teknologi. Nah, Mbak Kadek bisa cerita sedikit nggak sih perjalanan selama karirnya, mungkin juga selama pandemi, apa yang Mbak Kadek lakukan gitu, banyak adaptasi teknologi juga. Seperti itu Mbak Kadek. Iya. Halo semuanya, perkenalkan dulu ya, aku Kadek Arini, aku seorang travel influencer dan lifestyle, dan juga aku juga punya beberapa bisnis clothing yang aku sebenarnya udah mulai dari zaman aku kuliah gitu. Terus habis itu aku vakum, terus sekarang mulai lagi di dunia digital yang semakin berkembang ini gitu. Nah, awal mulanya aku sekarang bisa dibilang kan aku bekerja di dunia digital lah ya. Kayak semua cari uang aku tuh di dunia digital, kayak handphone tuh kayak sumber penghasilan gitu. Kayak kalau nggak ada handphone, kayaknya nggak bisa dapat income gitu. Semua bisa dibilang aku sumber penghasilan aku dari internet, bisa dibilang full dari internet. Karena kan aku bekerja sendiri kan, self employed kan, saya aku mempekerjakan diri aku sendiri, freelancer, tapi semua sumbernya dari internet. Jadi itu emang aku ngerasa beda banget tuh, Mas Irfan. Dari awal jadi aku mulai kecemplung di dunia internet dan digital ini kan waktu kuliah, aku mulai iseng-iseng blogging ya. Blogging, terus aku awal-awal Instagram, aku foto-foto, karena aku memang suka foto, suka nulis, gitu, suka jalan-jalan. Nah, awalnya itu nggak pernah kepikiran kalau bakalan sebesar ini, karena itu tahun 2009. Berarti berapa tahun yang lalu kan? Itu kayak 10 tahun yang lalu kan? Berarti 10-11 tahun yang lalu gitu. Nah, aku tuh nggak pernah kepikiran kalau ini bakalan jadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang kayak sekarang. Dulu tuh bener-bener hobi aja gitu loh, kayak hobi nulis, hobi sharing. Aku suka foto, terus aku pengen cari komunitas sama teman-teman yang sama-sama suka foto di internet, terus berbagi, kayak hunting bareng, jajan bareng. Udah, sekedar itu doang gitu. Tapi makin lama makin kesini, oh ternyata teknologi semakin maju, semakin berkembang, dari yang tadinya platform sharing doang, jadi platform cuan gitu kan, kayak sekarang udah bisa endorse lah, atau partnership, atau affiliate. Dulu kan nggak ada gitu, nggak pernah kepikiran. Jadi awalnya dari situ, terus kemudian selain dari kayak sosial media dan blogging itu, aku juga ngerasa tuh impact-nya beda banget dari sisi ketika aku membuat sebuah brand. Wah, itu beda banget sih. Kayak mungkin zaman dulu ya, untuk mempromosikan sebuah barang itu masih konvensional ya. Masih harus pasang iklan di billboard, di TV, yang which is itu kan mahal banget kan. Bisa ratusan juta gitu. Mana bisa sih brand-brand yang kayak UKM yang anak kuliah baru mulai
afford iklan kayak gitu betul, gitu. ya betul. Untuk menjadi besar itu bakalan lama banget kecuali kita punya modal atau investor yang gede banget gitu kan. Nah, dengan adanya si teknologi ini kita bisa sekarang jual di e-commerce ya kan. Terus kita bisa promosinya sekarang lewat sosial media dengan harga iklan yang istilahnya ya terjangkau gitu, bisa mulai dari 10.000, 50.000 kita udah bisa ngiklan gitu kan. Jadi kayak sangat-sangat membuka banyak banget lapangan pekerjaan si teknologi ini. Dan membuka kesempatan-kesempatan dari yang tadinya mungkin limitnya segitu aja, tapi jadi limitless gitu. Asal sebenarnya sekarang nih peluangnya udah, kesempatannya udah ada. Tinggal kita gimana cari peluang dan kita kreatif untuk memanfaatkan kesempatan itu gitu. Teknologi sangat membantu sih. Kepake banget ya namanya tadi Mbak bilang handphone, terus juga sekarang teknologi semua kita bisa grab seluruh globally gitu ya istilahnya ya, dengan Yes. adanya teknologi ini kan. Dan juga apalagi ya contohnya dengan keadaan pandemi ini juga pun kita kan teknologi kepake banget nih ya sampai sekarang. Banget. Bahkan yang nanti Mbak Feli juga cerita, justru di investasi juga arahnya ya teknologi juga menjadi salah satu tujuan investasi juga, justru marketnya seperti itu. Nah mungkin ya bisa dibilang Mbak Kadek udah menjalankan ini berarti bisnisnya udah cukup lama Mbak Kadek ya, tadi sampai dari udah 5 tahun. Kalau pada saat kemarin ini gimana Mbak Kadek? Waktu zaman lagi pandemi justru malah peningkatan ya banyaknya. Gini, dulu tuh aku jadi awal-awal aku bikin brand itu kan aku waktu kuliah kan, iseng-iseng kan, kayak ada internet nih, kenapa nggak aku jualan gitu. Jadi waktu itu dulu tuh aku jualan baju-baju etnik Indonesia gitu kan. Terus sambil aku traveling. Aku tuh duit traveling zaman itu dari jualan. Jadi kalau banyak orang yang nggak tahu tuh, kayak anak kuliah mana bisa sih jalan-jalan duitnya juga pas-pasan gitu dikasih uangnya. Apalagi aku ngerantau kan di Jogja. Nah, dari situ jalan-jalan. Nah, habis itu aku lulus kuliah, aku sempat kerja kantoran kan. Nah, itu aku mulai nggak fokus untuk si bisnis aku. Jadi aku vakum, baru mulai lagi kemarin awal pandemi justru. Awal pandemi itu Pandemi karena itu. Ya. tahun 2020 kan, karena aku kan sekarang full time travel ya, full time travel influencer. Nah, pada saat pandemi itu travel kan dan tourism itu wah kehantam banget kan, bener-bener kayak zero banget gitu, kayak dari yang dalam biasanya sebulan tuh nggak pernah ada di rumah terbang terus, sekarang bener-bener nol sama sekali. Nah dari situ aku mulai mikir kan, wah nggak bisa nih kayak gini terus, masalahnya kita bakal nungguin pandemi sampai kapan gitu kan, kayak aku harus kreatif, harus lebih kreatif gitu kan. Ya udah akhirnya aku start lagi si bisnis aku itu dengan ide yang baru, yaitu idenya itu sekarang adalah bekerja sama dengan UMKM lokal. Jadi brand aku kan namanya Pinang Kami ya. Nah, Pinang Kami itu istilahnya kayak curated platform yang aku pilih dari brand-brand lokal. Nah, jadi aku tuh kerjasama dengan brand-brand itu, aku menawarkan diri, mau nggak kerjasama sama aku, sama Pinang Kami, gitu. Jadi, barangnya akan aku promosiin, terus promosiin, dan itu sudah, misalnya udah kayak created by me, gitu. Kayak udah pasti oke lah, udah pasti bagus, kualitas udah oke, gitu. Dan aku senang sih yang sekarang, karena aku bisa lebih bekerja sama dengan brand-brand lokal, kan. Jadi, kayak win-win solution gitu. Nah, jadi sekarang itu udah hampir 1,5 tahun kalau yang Pinang Kami ini. Kami ini bisa dibilang brand yang udah berkembang juga based on teknologi juga ya, justru yang banget kepake banget yang Mbak Kadek cerita ya. Justru bahkan sekarang malah makin meningkat lagi ya istilahnya ya. Jadi teknologi berperan besar ya kemarin Mbak Kadek ya untuk di waktu bisnis aku ini. Start, iya, Pinang Kami ini aku start bener-bener dari teknologi. Bener-bener aku thanks to teknologi deh, bener-bener semuanya gitu, kayak aku ya. aku cari reference, terus aku ngehubungin kayak vendor gitu kan, semua aku ngeliat dari internet kan, dari teknologi kan, dan aku masarin produk, ngejual produk gitu di e-commerce, terus juga, ya, habis itu iya bikin ads. Jadi gimana ya, produknya itu lebih terjangkau secara global gitu, pembelinya pun bisa dari Kalimantan, dari Papua gitu.
Jadi maksudnya kayak aku pun seneng nggak hanya orang-orang Jakarta aja yang beli, tapi juga orang-orang daerah juga bisa menjangkau Masuk produk. ya. Hmm. Iya, produk aku. Dan apa namanya, emang itu benar-benar bisnis yang dimulai benar-benar dari teknologi. Semuanya pokoknya dari cara promosi dan lain-lain, itu penjualan semua dari memanfaatkan teknologi yang ada. Mbak Kadek nih di UMKM banyak banget ya berkembang di Indonesia ya. Jadi yang udah Iya, manfaatin apa teknologi dari tadi marketplace, e-commerce segala macam ini Mbak Kadek ada salah satunya yang berhasil. Nah kita juga ini Mbak Kadek walaupun pandemi apa tetap optimis ya. Maksud saya bisa tetap bisnis ini masih berkembang loh gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk terus dijalankan gitu ya sampai saat ini gitu. Itu yes. justru sekarang udah mulai recovery, ekonominya juga udah mulai membaik, kita harapkan justru ya ini bisnisnya mudah-mudahan makin maju terus nih Mbak Kadek ya terkait dari Pinang Kaminya nih Amin. gitu. Nah Amin. mungkin juga Mbak Kadek juga salah satu orang yang aware nih sama pentingnya investasi karena bisa dibilang investasi pun juga dengan adanya teknologi ya nggak cuma Mbak Kadek dari sisi bisnismen gitu ya entrepreneur, kita dari investasi pun juga masyarakat Indonesia dipermudah makin gampang Iya. untuk bisa beli contohnya reksadana lewat teknologi tadi lewat internet. Nah ini mempermudah masyarakat juga untuk ke depannya. Jadi bisa dibilang ini membantu sekali ya. Nah kita harapkan ini Iya, justru betul. yaitu market Indonesia akan terus berkembang ya Mbak Feli ya ke depannya terkait teknologi yang sekarang udah jalan ya Mbak Feli ya. Bisa Yes. dibilang nanti Mbak Feli pengen cerita juga tuh, boleh Mbak Feli ceritain ke kita yang namanya new ekonomi ya Mbak, teman nanti ya sebentar lagi boleh cerita tuh Sip. mengenai ekonomi tuh kayak apa sih efeknya, apalagi karena sekarang 2020 2021 nih boom namanya sektor teknologi nih. Nah kita ngeliat pasti ke depannya ya mau nggak mau ya tadi ya abad 19 aja banyak perubahan, pasti kita mau nggak mau harus ngikutin perubahan ini ke depan gitu. Kalau Mbak Kadek sendiri mungkin udah pernah nyoba investasi Mbak Kadek lewat Iya, e-commerce ya, apa udah dari marketplace segala iya. macem, udah pernah boleh cerita nggak sih Mbak Kadek kira-kira perjalanan investasinya selama ini kayak gimana ya, investasinya kemana, mungkin selain dari tadi bisnis ya, mungkin juga tetap harus ditabung Iya, tuh uangnya kan, boleh diputar buat betul. bisnis, sisanya juga buat diinvestasikan buat masa Iya, depan. Boleh cerita Mbak Kadek? iya. Jadi aku tenggat banget ya, aku udah ngerti tentang investasi ini sebelum pandemi. Jadi nggak telat gitu. Maksudnya kayak sebelum Bagus sebelum banget. mungkin kalau sekarang kan mungkin banyak yang baru sadar karena baru pandemi, kayak karena pandemi jadi baru sadar gitu, kayak oh Iya. ternyata nggak punya dana darurat, atau langsung aduh panik gitu kan. Nah, aku tuh tenggat, aku tuh udah tahu dari sebelum pandemi, 2 tahun sebelum pandemi itu aku udah melakukan financial planning dan investasi gitu. Nah, awalnya itu aku karena aku sekarang kan freelancer full time, dan aku selalu mikir kayak freelancer itu kan nggak pasti ya penghasilannya, kadang banyak, kadang bisa dikit, kadang nol sama sekali gitu. Dan uh, maksudnya sekarang tuh zaman tuh berkembangnya kan cepat banget ya Mas Irfan ya, teknologi gitu. Coba bayangin kayak Kita harus sekarang ngikutin. kayak iya, nah aku nggak tahu ya nanti mungkin kayak 10 tahun atau 20 tahun ke depan apakah aku seorang yang easy to adapt atau enggak gitu kan ya. Sedangkan sekarang yang ada di depan mata sekarang itu lagi banjir-banjirnya nih istilahnya gitu lah ya. Lagi teknologi itu lagi wah masa aku banget lah, masa milenial banget lah sekarang gitu. Bener-bener kalau dimanfaatkan dengan baik tuh sebenarnya bisa maksimal gitu kan, dengan fitur-fitur teknologi yang ada sekarang dan dengan milenial yang sangat melek teknologi gitu. Coba bandingin sama kayak masa-masa bapak ibu gitu, kayak mereka ngebuka Instagram aja bingung gitu kan. Sedangkan kayak anak-anak milenial tuh bisa cari uang dari Instagram. Itu kan kayak wow Betul. banget kan. Nah, aku tuh mikir kayak justru sekarang lagi sangat-sangat produktif, aku harus memanfaatkan ini dengan baik gitu. Jangan sampai sekarang lagi banyak nih kerjaannya, terus tiba-tiba habis aja. Nanti ketika sudah tidak produktif atau zamannya berubah lagi dan kita tidak bisa beradaptasi, nol tabungannya atau investasinya benar-benar nol sama sekali. Kayak ngapain kita kerja sekarang capek-capek tapi nggak punya tabungan sama sekali gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu kan. Jadi oke, aku harus belajar. Nah, dari situ aku mulai belajar. Awalnya itu belajarnya tentang cash flow, tentang cara mengatur keuangan, gimana sih memisahkan kayak
dari income tuh dipisahin ke dana darurat, terus ke dana apa pendidikan, dana apa pensiun, terus yang mana yang masuk investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, dan mengetahui profil resiko aku juga gitu kan, karena itu kan hal yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke jenis investasi. Betul. Kan. Iya. Ya. Jenis investasi kan by the way itu juga ada banyak banget, dan mungkin kalau aku boleh saran sih ya sama teman-teman ya, pelajari jenis investasinya dulu, baru habis itu kita boleh memilih gitu, kayak oke, aku masuk nih di investasi yang ini gitu kan. Nah, itu harus tahu juga profil resikonya, apakah profil resikonya menengah atau profil resiko tinggi. Nah, itu aku pelajari dulu, habis itu baru aku memilih, oke, sekarang aku udah tahu nih, berarti aku masukinnya investasi mana aja gitu. Nah, kalau dari sebelum pandemi kan berarti sekarang ya total udah 4 tahun, 5 tahun lah ya. Itu tuh emang berbeda banget, Mas, dari sebelum aku ngerti tentang investasi. Makanya aku tagget karena kan kalau investasi itu lebih awal mulai, itu lebih berasa kan. Sekarang tuh udah istilahnya kayak ada beberapa yang tinggal aku petik aja gitu. Yang mungkin banyak orang yang baru mulai sekarang, tapi aku udah mulai karena aku udah mulai duluan, jadi aku udah tahu gitu. Sekarang mungkin banyak orang yang baru belajar, yang nggak apa-apa juga gitu kan, nggak ada yang telat. Tapi aku udah tahu. Nah itu sebuah apa? Jadinya buat aku di masa sekarang tuh, di masa pandemi sekarang, dan apalagi yang kemarin pas awal-awal pandemi kayak banyak orang yang panik gitu. Tapi karena aku udah belajar, jadi kayak ya memang kayak gitu kayak oke, jadi nggak panik gitu karena aku udah tahu ilmunya kan gitu. Betul. Jadi memang Mbak Kadek udah ngerti mau kemana ya arah uang dana yang betul. disimpan ini, tadi untuk jangka pendek, tadi ada dana darurat ya, mungkin biasanya tuh kalau dana darurat ya tadi ya income dari 6 bulan selama ini disimpan tuh buat dana darurat biasanya Mbak Kadek tuh buat kedepannya biar siap-siap udah ada gitu. Jadi ya Mbak Kadek udah bagus banget sih. Saya harapkan ini juga jadi contoh ya buat kita gitu. Maksudnya apalagi Mbak Kadek ini bisa dibilang kan tadi ya entrepreneur yang harus punya siap usahanya, kita nggak tahu tetap harus dijaga gitu ya Mbak Kadek ya. Betul. Bagus banget sih Mbak Kadek. Jadi memang udah selama ini Mbak Kadek jadi udah mulai ya, udah jalan itu ya. Jadi selama ini udah 5 tahun ini udah dipisah-pisahin ya Mbak ya. Udah banget kayak dana darurat, bahkan aku udah selesai dari 2 tahun awal sebelum pandemi itu aku udah punya dana darurat gitu. Jadi begitu itu udah selesai ya aku bisa nabung fokus yang lain. Sekarang kan aku lagi fokusnya kan rumah kan. Nah, dana rumah yang udah jalan dari lama juga gitu, dan sedikit-sedikit lama-lama udah saatnya nih untuk diambil gitu. Dan itu udah aku invest emang udah dari lama. Iya bagus tuh Mbak. Berarti artinya ya dana untuk rumah kita bisa bilang long term ya, itu udah disiapin ya buat belanja segala macam kan. Biasanya di investasi reksadana tuh juga ada yang bisa ngasih kupon bulanan dan segala macam tuh. Banyak jenisnya di kita gitu. Oke, jadi wah ini kita udah harus tahu nih, maksudnya Mbak Kadek udah melakukan ini udah cukup lama, bisnisnya jalan, investasinya jalan, cuannya udah pasti jalan ya kayaknya ya. Iya, dan sekarang kan mudah banget gitu loh Mas Irfan, kayak bisa investasi tuh bahkan dari handphone doang. Dan sekarang kan juga nggak harus, mungkin zaman dulu ya investasi kayak buka untuk investasi saham gitu bisa ratusan juta kan untuk buka rekening kan. Tapi sekarang bisa mulai kayak 100.000 gitu kan, udah bisa mulai gitu. Dan menurut aku bukan tentang, kadang tuh orang masih kayak gini loh, kayak aku nggak punya uang untuk ditabung gitu. Padahal kayak nabung itu tuh habit yang harus dibangun. Jadi bukan tunggu uangnya tunggu banyak dulu baru ditabung, tapi harus dimulai dari habitnya dulu nih, dari menyisihkan uang terus konsisten diinvestasikan. Nah dari situ kalau kita udah punya habitnya, kalau misalkan kita saatnya misalkan dikasih rezeki naik gaji atau naik pangkat gitu, kita tuh udah kebentuk habitnya, nggak akan tergiur lagi untuk kayak yang beli-beli yang di luar kebutuhan kayak gitu-gitu, karena udah kebentuk habitnya. Jadi udah termindset gitu loh, oke ini boleh beli, oke ini nggak boleh beli gitu kalau udah kebentuk habitnya. Jadi benar-benar udah disiplin kita ya, disiplin untuk investasi, menabung di reksadana ya contohnya ya Mbak ya.
Waduh, Iya, bener tuh gitu. Mbak, jadi udah jalan itu. Nah, sebenarnya nih Mbak Kadek, itu thanks to teknologi juga ya. Maksud saya dengan adanya teknologi ya, jadi lebih mudah mantaunya, mudah ngeceknya, mudah untuk dari Yes, sisi investasi ya. Terus juga apa bisa anytime kan untuk bisa beli gitu ya. Kalau dulu kita harus datang dan segala macam, sekarang justru lebih betul. investasi dipermudah gitu. Nah, sebenarnya Mm-mm. investasi kita ini kalau bisa dibilang Mbak Kadek ya, selama ini mungkin kita mikirnya ada nih kita investasi ke fund atau ke reksadana contohnya ya, ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, istilahnya yang juga berkembang. Tapi ada sisi di mana investasi ini sebenarnya sekarang udah mulai loh Mbak, dengan terkaitnya kondisi new economy tersebut ya, banyak sekali investasi yang justru fokus terhadap yang impact positif kepada lingkungan Mbak, lingkungan, terus juga Hmm. itu kita ngomongin social, itu juga penting, dan juga tata kelola. Jadi kita lihatnya ini udah mikirin loh, ini kita juga terhadap bumi ini kita juga harus jaga, jadi benar-benar perusahaannya perusahaan yang fokus ke sana. Saya kira itu Mm-mm. juga pilihan ya untuk bisa masuk ke arah Iya, sana. Nah, kira-kira kalau, dan juga yang kedua adalah teknologi. Teknologi lagi berkembang banget Bang Adek, yang kita bisa bilang kita invest untuk nanti ya, sama kayak di tempat lain kan, iya. maksudnya kita tahu bahwa investasi sekarang adalah buat nanti. Nah, teknologi ini juga berkembang. Kalau Mbak Kadek lihat ini kalau Mbak Kadek punya momen untuk bisa masuk, nah Mbak Kadek pengen nggak ya untuk investasi ke arah sana? Iya, pengen banget sih karena apalagi aku cukup cukup anak alam kan. Cukup travelingnya tuh aku lebih suka kayak ke pantai, ke gunung gitu daripada city. Jadi kalau misalkan ada Ya, investasi yang selain memberikan cuan, tapi juga memberikan impact gitu ke sosial dan terhadap ke lingkungan ya. alam, terhadap lingkungan, Ya, itu bakalan lebih baik lagi karena jadi kayak bisa dapat double reward gitu kitanya. ya. Oke, thank you Mbak Kade. Aduh, senang banget deh, inspirasi banget cerita ininya apa, gimana bisa merintis usaha, terus akhirnya juga Betul. sukses dan akhirnya juga literasi investasinya juga maju dan hopefully ya sudah bisa menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Ini benar-benar Ya, satu kisah yang menurut saya harus sering kita sampaikan ya ke teman-teman Sobat Bimani ya bahwa betul kayak Mbak Kadi udah bilang betul. gitu untuk investasi itu nggak perlu ratusan juta, udah kayak 5-10 tahun yang lalu ratusan ribu kita udah bisa jalanin dan benar banget disiplin itu yang paling penting dan memang um, makin kesini arahnya memang investasi itu dipermudah karena teknologi dan why not kita coba untuk cari investasi yang teknologi savvy dan teknologi savvy dalam Betul. dalam konteks kita pengen ya ibaratnya kalau misalnya kita tahu teknologi ini bakal booming gimana sih caranya kita bisa invest di perusahaan teknologi gitu ya itu kan hal-hal yang kita masih belum bisa manfaatkan secara maksimal di Indonesia jadi new economy ini adalah basically investasi sektor-sektor investasi yang bisa digarap atau mulai bisa di apa ya yang sudah mulai available buat teman-teman sobat Bimani dan juga kayak Mbak Kadek kalau misalnya oke, aku tahu nih aku pengguna teknologi aku tahu teknologi sektor ini atau new economy sektor new economy itu basically adalah sektor-sektor yang sudah ada sekarang tetapi adaptasinya untuk secara efisiensi dan kemajuannya itu lebih dipermudah dan dipercepat karena adanya teknologi atau teknologi disruption. Nah, kayak Mbak Kadek tadi bilang, usaha aku bisa maju dengan modal handphone. Berarti kita mau cari tahu dong, oke, kalau aku mau investasi di pasar modal, apa aja nih yang sektor-sektor apa aja nih yang bisa memberikan keuntungan karena aku tahu sektor teknologi ini akan menjadi pioneer atau the backbone of the future of economic growth di Indonesia gitu. Jadi sektor telco, kemudian sektor e-commerce platform gitu. Ya, Kemudian tadi kita mulai merambah lagi di luar new economy itu adalah sustainability. Jadi kayak generasi baby boomers itu sudah mulai mengalihkan aset mereka ke generasi millennials yang kita tahu millennials itu lebih idealis dalam konteks ketika mereka mau berinvestasi mereka juga mau cari perusahaan-perusahaan yang socially responsible, yang punya good corporate governance, yang sayang bumi gitu. Jadi dua faktor ini yang kenapa kita dari Ashmore kita mencoba untuk
ahead of the curve. Maksudnya kita mau coba punya produk investasi reksadana yang bisa menfulfill dua aspek tersebut, dari sisi teknologi growth, karena memang kita digital technology disruption itu memang benar-benar kita tahu akan masih punya upside potential di 1-2 dekade ke depan. Apalagi kita belum punya teknologi stocks yang banyak ya kayak di negara maju. Kemudian kedua, kita juga mau menggabungkan aspek sustainability dari konteks investasi yang lebih responsible gitu. Gak cuma masalah lingkungan, tapi juga yang terkait dengan good corporate governance, gender equality gitu. Itu semuanya mau kita gabungkan dalam sebuah produk yang memudahkan kayak Mbak Kadek and Friends dan Sobat Money, yang memang idealismenya atau preferensi dari investasinya sudah berubah ya. Tidak hanya semerta-merta mau cuan-cuan aja, tapi mereka juga ya aku maunya invest di perusahaan yang align sama visi dan misi hidup aku gitu, visi dan misi bisnis aku gitu. Jadi itu produk yang kita yang sudah kita luncurkan, dan hopefully ini bisa menjadi sebuah wadah ya untuk menjadi tempat mereka teman-teman Sobat Bimani dan semuanya aspirasinya bisa tercakup di situ gitu. So basically new economy ya intinya sih teknologi sektor yang makanya kita coba untuk kalau old economy itu kan adalah ekonomi yang industrialisasinya itu 3.0, kalau new money itu yang new economy itu ada yang 4.0 gitu. Jadi ini yang lebih berbau teknologi. Kalau misalnya di Amerika ya, nama-nama kayak Facebook, Apple, Netflix, Google, Alphabet, Tesla dan lain-lain itu semuanya renewable energy, itu semuanya new economy. Nah itu yang beda sama old economy. Kalau old economy mereka lebih berbasis hal-hal yang konvensional gitu sih. Jadi basically tadi ya, ekonomi digital Indonesia kemungkinan akan tumbuh signifikan ya di tahun, ada kita riset ya denger ya Mbak Feli, kurang lebih tahun 2025 ya bisa sampai 124 miliar dolar ya dari 44 miliar dolar di 2020. Artinya kan ya itu perkembangannya signifikan ya di Indonesia ya. Tantangannya kayak gimana Mbak Feli ya kalau kita ngelihat di Indonesia ya untuk digitalnya sendiri ya? Kayak kalau kita ngomongin komparasinya ke negara berkembang lain ya, setara dengan Indonesia, kita nggak usah ngomongin sama negara maju lah, karena mereka nggak apple to apple kalau kita compare. Tapi sama negara ekonomi berkembang yang lain yang setara, digital ekonominya itu sudah di level kurang lebih antara 12 sampai 30% dari pertumbuhan ekonomi satu negara. Indonesia tuh masih di bawah 10%. Jadi digital ekonomi artinya sektor informal kayak Mbak Kadek punya UMKM yang terdrive karena e-commerce platform, karena anything yang comes from digitalisasi itu kontribusi ke pertumbuhan ekonomi negaranya tuh masih di agregat dalam sebuah negara itu di bawah 10% atau slightly mungkin mendekati gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin upside-nya, apalagi kita negara yang demografinya itu benar-benar gendut banget di demografi yang produktif, mungkin hanya kalah sama China sama India ya. Jadi penduduknya paling banyak, demografi produktifnya juga sangat besar. So upside-nya menurut kita bisa melebihi negara berkembang yang tadi aku bilang antara 15-30% range kontribusi new ekonominya. Jadi sekarang yang masih menjadi hurdle atau masih menjadi hambatan mungkin gimana kita bisa lebih punya banyak new economy sectors di pasar modal kita, mungkin lebih banyak perusahaan-perusahaan digital yang IPO, yang melantai, yang listed. Jadi kita dan kaum milenial yang pengen punya investasi di new economy bisa lebih dipermudah gitu. So tantangannya mungkin dari situ sih, dan saya rasa itu bukan sebuah tantangan yang nggak bisa diatasi ya. Saya rasa itu it's a matter of time aja sih, Irfan. Jadi iya, benar. Jadi kita harusnya bisa achieve lebih dari yang even rata-rata di teman-teman di negara berkembang yang udah achieve double digit growth dari new economy-nya gitu. Kita bisa surpass itu sih menurut saya.
bener yang berkatakan Mbak Feli ya. Jadi maksudnya tantangan itu bisa dihadapin ya, tantangan new technology di Indonesia. Artinya sektor new economy ini diasosiasikan kalau di Indonesia ini teknologi sama komoditas yang energi terbarukan kali ya, yang paling penting ya Mbak Ya, Feli ya. Jadi mungkin komoditas ya, kayak ya. energi terbarukan kan kita tuh kalau bisa dibilang Indonesia nih one of the biggest ya kan, buat nikel ya kan, itu juga kan bahan bakunya ya untuk Betul. teknologi ke depan ya kan basically gitu. Ya, Ya, jadi basically benar. ini bisa dibilang sektor ini bisa dibilang seksi ya untuk tahun-tahun ke depannya, Banget, sedangkan banget, kita banget. juga tahu bahwa perubahan ekonomi ini significantly kita ngadepin sendiri kan waktu kemarin Yes. 2020 work from home, terus juga banyak kita ngelakuin aktivitas yang adaptable new technology, pengiriman barang segala macam kan semua adapt ke new technology. Artinya perusahaan-perusahaan di Indonesia juga udah ngelihat itu ya, pasti akan ada adaptasi seperti itu. Gitu. Ya, Oke, benar Mbak Feli banget. mungkin. Jadi kalau dilihat udah didukung sama pemerintah belum ya Mbak Feli terkait dari new technology ini ya di Indonesia, kayak gimana sih ininya pemerintahnya untuk new technology? Kalau menurut saya dukungannya sudah sangat baik ya, maksudnya yaitu Ekonomi ya. dari apa ya, dari sektor UMKM, sektor informal. Jadi Indonesia ini kan memang negara yang unik karena ekonomi kita itu 60% didukung sama sektor informal. Beda sama negara maju ya, mungkin 80% itu sektor formal. Sektor formal itu jadi kayak orang-orang yang kayak saya kerja di perusahaan yang corporate setting. Kalau yang formal kayak misalnya Mbak Kade punya usaha sendiri. Nah, Indonesia itu memang kebanyakan majority ekonominya di drive sama ekonomi informal. Jadi justru menurut saya dukungannya itu lebih luar biasa kalau di Indonesia karena sektor informalnya udah banyak, kemudian didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang memudahkan digitalisasi dari perusahaan-perusahaan dan UMKM itu memang porsinya besar negaranya. So basically secara sederhana logikanya ya kalau misalnya didukung sama pemerintah, kemudian digitalisasi kita juga secara infrastruktur juga dipermudah dan sektor informalnya juga masih banyak, berarti ya upside-nya kita tinggal nikmati aja gitu, tinggal semua sektor informal itu digitalisasi absorption-nya tinggi dan kita rasa upside-nya masih banyak banget sih. Makanya buat kita kalau dari pasar modal kita tuh nunggu-nunggu banget supaya banyak perusahaan digital yang terus punya niat untuk IPO ya, karena buat kita ya kalau nggak IPO kita nggak bisa ikut menikmati growth yang mereka dapatkan gitu kalau nggak di bursa, karena kita memang perusahaan yang bergerak hanya di pasar modal gitu. Beda kalau misalnya mungkin kayak Mbak Kadek punya usaha UMKM, teman yang lihat potensinya upside-nya tinggi, terus ada yang jadi investor, nah kita nggak bisa melakukan hal itu. Jadi memang harus melalui jalur IPO sih. Gitu. So kita ngelihat ini upside-nya masih bagus banget dan support dari pemerintah, dukungan dari pemerintah dan juga dukungan dari masyarakat in general ya, terutama karena pandemi menjadi blessing in disguise ini, saya rasa kedepannya masih banyak positif. Betul, aku setuju sih. Kayak apalagi sekarang semuanya semakin anak-anak muda sekarang tuh kreatif banget kan Bang. Maksudnya kayak bikin produk gitu. Jadi ekonominya tuh berkembang banget nih di kalangan milenial gitu. Ada aja yang bikin kayak keren-keren, semakin malah ada yang udah go internasional, yang bawa nama Indonesia gitu. Bener. Jadi kadang-kadang aku suka mungkin beda generasi punya beda tantangan ya. Banyak mungkin generasi yang di bawah, yang di atasnya generasi milenial, nggak generasi milenial sih generasi yang males mungkin karena kita nggak perlu ya ibaratnya nggak usah semuanya senam jari ya, nggak usah ke zaman dulu mungkin harus
bertani, harus secara fisik harus lebih intens gitu, capeknya gitu. Tapi hal-hal lain menurut saya yang mereka overlook ya, kreativitas itu Betul. sesuatu yang nggak gampang sih, dan saya rasa ini yang mungkin belum terlalu banyak bisa diapresiasi oleh generasi-generasi sebelumnya ya. Itu bukan hal yang muncul secara singkat dan instan ya, itu juga butuh effort Betul, sih menurut setuju, saya. setuju. Mas Irfan gimana? Bisa bisa dengar ya? Iya Mbak Feli, Iya, masuk. kedengeran ya suara saya ya? Bisa, Ya. bisa. Jadi kita tahu bahwa yang kita lihat bahwa jadi posisinya adalah untuk produk yang kita tahu sekarang saat ini, Ashmore mengeluarkan produk yang bisa dibilang fokus ke teknologi juga ya Mbak, bisa dibilang saat ini ya. Seperti Ashmore Digital Equity Sustainability Fund ini kan yang saat ini fokusnya ke arah sana ya Mbak. Iya, benar. Jadi kita mencoba menjadi sebuah wadah yang memudahkan teman-teman Sobat Bimani dan teman-teman milenial yang lain yang mungkin ingin berinvestasi yang lebih sesuai dengan aspirasinya tadi yang saya bilang, sustainability. Sustainability itu nggak cuma environment doang, nggak cuma green energy, nggak cuma semuanya serba elektrik, tapi kita juga ngomongin sustainability itu dari sisi corporate governance, gender, kita screening dari universe perusahaan-perusahaan yang ada di reksadana kita itu untuk saham-saham yang kita investasi itu menggunakan global platform yang dimana kita selalu men-screening hal-hal itu lebih detail lagi gitu. So itu satu. Kedua juga yang terkait dengan digital tadi. Jadi digitalization mungkin perusahaan reksadana yang temanya menggabungkan dua hal ini masih belum ada ya. Kalau yang sustainability aku tahu udah banyak produk reksadana yang related sama sustainability, ESG, renewable gitu. Tapi kalau yang terkait dua faktor yang mengawinkan dua faktor ini, digital sama sustainability, saya rasa baru produk Ashmore sih. So hopefully ini bisa menyederhanakan pilihan lah buat teman-teman millennials, sobat Bimani yang ingin mencoba something different 2022. Maybe this is a new equity fund to look into. Oke, jadi the first thing ini bisa dibilang produk pertama yang mengawinkan antara teknologi dengan ESG tadi ya. Jadi istilahnya teknologinya juga meningkat, tapi dia teknologi yang fokus terhadap environment juga, ya kan? Jadi social juga, tata kelolanya bagus. Jadi bisa dibilang momentumnya ya saat ini ya untuk masuk ke sana, karena udah pasti teknologi ini berubah kan, istilahnya Mbak Fel ya. Kedepannya juga seperti itu ya kan? Iya, jadi kita memang betul. Aduh ini mencoba untuk lebih melihat 5 tahun ke depan lah anak-anak milenial tuh kalau invest sukanya apa sih gitu. Kayaknya mereka udah ya itu lebih idealis. Jadi mereka punya pakem-pakem tertentu lah yang mereka mau. Nggak sembarangan. Dan itu udah jadi global trend sih. Kita juga udah lihat itu udah jalan di develop market. Biasanya kalau udah jalan di develop market, trennya itu, vibe-nya itu udah tinggal kita tampung dan kita salurkan dengan lokal punya taste and product.